Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana caranya hati ini biar istiqomah? Soalnya hati saya selalu cenderung. Hati bahasa Arabnya bukan kalbu, kalbu anjing. Oh. Maka jangan bilang manajemen kalbu, manajemen kolbu. Manajemen kolbu artinya memanage hati. Kalau manajemen kalbu ternak anjing. Qalbu artinya berbolak-balik. Qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu, artinya berbolak-balik. Waktu di masjid ini sudah kuat. Pokoknya pulang dari sini aku sudah azam Pak Ustaz. Apa azammu? Buanglah mantan pada tempatnya. Begitu keluar dari sini aku azam, putus. Gimana? Jadi kita nonton, kuputuskan dulu. Putuskan apa? Ayo kita nonton. Bolak-balik. Makanya diajarkan Nabi doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik wa ala ta'atik. Maka kita perlu berjamaah. Carilah kawan-kawan kos yang menyelamatkan kita dari perbuatan. Pulang dari sini selamat, tapi kawan kos, maka cari kawan kos yang menyelamatkan. Ingat, serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala, predator, mengawasi sekelompok bison menyeberang sungai, maka ada satu predator mengawasi. Dia tidak akan menerkam bison yang ramai. Ada satu bison minum ke tepi, itu yang dia terkam habis. Jangan kalian pisahkan diri dari jamaah. Makanya buat komunitas. Biasanya orang bisa buat komunitas kalau ada banyak bersama. Komunitas pemuda hijrah, mantap. Komunitas yuk ngaji. Komunitas artis taubat. Komunitas jombloan sejati. Komunitas geng motor, mantap. Saya sudah banyak ketemu komunitas-komunitas. Setelah kalian punya komunitas, yang kedua, jenguklah orang sakit. Balik dari sini nanti pergi kalian ke rumah sakit yang dekat sini. Rumah sakit apa? Jangan rumah sakit bersalin. Tengoklah di dalam ada orang yang kabel dipasang di ujung jari, nampak darah keluar, masuk ke mesin cuci 5 jam. Ibu sudah berapa lama terbaring? Sudah 5 jam Pak Ustaz. Ngapain cuci darah? Buah pinggang tak berfungsi. Nauzu. Berapa lama ini Bu? 5 jam. Seminggu berapa kali? 2 kali. Nanti lama-lama 1 hari sekali sampai akhirnya. Oleh sebab itu maka tengok orang sakit. Balik dari sini nanti kalian pergi rumah sakit. Kalau security-nya nanya, mau jenguk siapa Pak? Semua yang ada sini mau kujenguk. Kalau tak dikasihnya masuk, kumpulkan security itu, ceramah dia. Hai para security, sudahkah kalian mengambil pelajaran dari orang-orang sakit ini? Tangkapnya dulu sini, pergi balik. Pertama, berjamaah, buat komunitas. Yang kedua, tengok orang sakit. Yang ketiga, tengok orang pejabat tinggi, jenderal, orang kaya, penguasa, alim ulama, terbujur kaku tak berdaya, menutupkan kelopak matamu pun, jangankan melangkahkan kaki, jangankan mengayunkan tangan, menutupkan kelopak matamu pun orang lain. Allah maghfir li hamdi samad wa ada orang mati begitu sendiri. Ingat, ayo orang-orang sombong, orang-orang angkuh, menutupkan kelopak matamu pun orang lain. Apakah kita harus apakah kita harus mempunyai salah satu mazhab? Jadi kau selama ini tak pakai mazhab? Pakai apa? Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Emang sanggup? Saya kembali ke Quran dan Sunnah melalui Imam Syafi'i. Muhammadiyah kembali ke Quran dan Sunnah melalui Majelis Tarjih. Majelis Tarjih Muhammadiyah memilih pendapat di antara mazhab yang paling tua Hanafi, meninggal 150 Hijrah. Nomor 2 Maliki, meninggal 179 Hijrah. Nomor 3 Syafi'i, meninggal 204 Hijrah. Nomor 4 Hambali,
meninggal 241 Hijriah. Betul, kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Saya tidak mau ikut Syafi'i, saya tidak mau ikut Hambali, saya tidak mau ikut Maliki, saya tidak mau ikut Hanafi. Pokoknya saya ikut Quran dan Sunnah. Berarti kau imam mazhab kelima. Kalau AC rusak, kemana dibawa? Reparasi AC. Kalau HP rusak, di mana dibawa? Ke servis HP. Laptop rusak, bawa ke toko HP. Tapi kenapa kalau sudah bicara agama kau berkata aku bisa sendiri? Ini otakmu sungsang. Jangan percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Yang penting saya langsung ke Quran. Waktu kau naik pesawat, kau percaya tak sama pilot? Kenapa kau tak berkata seperti kata itu? Aku tak percaya sama pilot. Aku mesti tahu mana koplingnya, mana giginya, mana. Pernah tak waktu naik pesawat kau ketuk pintu, Pak pilot, aku mau nanya, ini bensinnya kemana aja Mas? Ini solar apa premium apa pertama? Artinya waktu naik pesawat kau percaya kepada pilot. Kenapa waktu naik pesawat kau percaya pada pilot? Sedangkan ini kenapa kau tak percaya pada ulama? Syafi'i manusia, aku manusia. Syafi'i makan, aku makan. Syafi'i tidur, aku tidur. Betul. Tapi Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Semua hadis itu ada di kepalanya. Imam Syafi'i kalau pergi ke masjid telinga disumbatnya pakai kapas. Karena dia takut semua yang dia dengar dia hafal. Sedangkan engkau Iqra baru Iqra 5. Baca Quran pun pakai huruf Latin. Ya Asid. Ustadz, saya mau tanya, kami para pemuda banyak yang baru hijrah. Alhamdulillah. Bagaimana cara untuk membersihkan dosa-dosa yang telah lalu? Mandi taubat. Mandi taubat. Di mana mandi taubat, Pak Ustadz? Di kamar lah. Kalau di kolam renang, bagus. Keponakan saya mau minta mandi kolam renang. Kolam renang. Saya tak larang. Saya tak pernah melarang orang. Jangan mandi kolam renang, jangan. Enggak. Saya bawa dia cerita. Ada orang beku di sana. Sudah sebulan tak mandi. Kurang benanah-nanah. Masuklah dia ke kolam itu. Mengembang kudis. Ada orang yang benanah-nanah kena wasir anusnya. Kentut dia dalam. Tiba-tiba ada orang mandi. Pas mandi itu tetelannya air. Habis itu tanya, yuk mandi kita yuk. Enggak. Kita tidak perlu menjawab orang, tapi kita ajak dia berpikir supaya dia sendiri yang memberikan jawab. Nabi Muhammad itu begitu. Ketika datang seorang, izinkan aku berzina. Sahabat sudah mencambuk pedang, pancung kau. Jangan kata Nabi. Jangan kata Nabi. Tanya dia, bagaimana kalau orang berzina dengan anak? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan makmu? Merah wajahnya. Nabi itu cerdas, dia tidak memberikan jawaban, tapi dia mengajak orang berpikir untuk menjawab. Apa tadi pertanyaannya? Membersihkan dosa, mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustadz? Basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustadz? Terserah. Kalau kau salto di sungai Leton, kepala di mana? Aku berniat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Basah semua. Tapi kalau di dalam kamar mandi itu ada lubang WC, jangan kalian sebut nama Allah. Tak boleh. Mulut diam aja. Niatnya dalam hati. Nah, mandi. Sudah bersih, sholat sunat taubat. Bagi yang pakai usolli sunnat taubat rakaataini lillahi Ta'ala. Bagi yang tak pakai usolli, dalam hati aja. Allah. Kau sholat apa tadi? Kau tanya, terserah aku lah. Bagusnya tengah malam, bagus malam, cepat-cepat tidur malam. Saya udah biasa begadang Pak Ustadz, gak bisa cepat tidur malam. Beli antimo. Habis itu barulah mamin muslimin yudhimu dzamban, kalau ada orang berdosa supaya tatahhar bersuci, summa yusolli raka'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat,
Summa yastaghfirullah, beristighfar minta ampun kepada siapa yang tak berdosa? Adik-adikku yang banyak dosa, yang tak berdosa di dunia ini siapa? Abdul Somad, engkau bicara di depan orang banyak ini bukan karena kau tidak berdosa, tapi karena Allah masih sayang menutupi segala dosa. Adam alaihissalam berdosa apa tak berdosa? Apa dosanya? Makan buah kuldi. Iblis berdosa apa tak berdosa? Apa dosanya? Sombong. Apa beda dosa iblis sama dosa Adam? Adam dosanya syahwat, keinginan makan, tapi ini dosanya sombong. Yang berbahaya itu dosa sombong apa dosa syahwat? Kalau engkau masih bersyahwat, bersyukurlah, berarti kau masih hidup, kau minta ampun pada Allah. Tapi kalau kau sudah sombong, na'udzubillah, mudah-mudahan dosa kita masih sebatas dosa syahwat. Ada orang makannya baik, minumnya baik, tapi sombongnya luar biasa, merasa diri penghuni surga. Kalau udah nengok orang, neraka, neraka, neraka. Menengok anak-anak muda, kalian anak muda, dosa kalian belum banyak, sedangkan aku sudah banyak dosa. Menengok Buya, Buya sudah tua, amal kau banyak Buya, sedangkan aku belum tentu umurku sampai. Menengok Mu'alab, 15 anak suku anak dalam kemarin di Jambi masuk Islam, melihat mereka, kalian suku anak dalam, kalian belum ada dosa apa-apa, sedangkan aku sudah banyak dosa. Maka jangan pernah angkuh dan sombong. Adapun dosa syahwat, pernah kalian silap dan salah, taubatlah. Jangan tunggu keluar dari sini, sekarang juga ambil HP, cari nama dia, delete. Buka FB, tengok nama dia, unfriend. Teganya. Nanti setelah tamat dari UIR ini, aku akan datang ke rumahmu, kupinang kau dengan bismillah. Kita adakan nikah masal nanti. Kita sewa gedung di UIR, nikah masal. Luar UIR yang mau masuk silakan. Tausiah pernikahan oleh Ustaz Abdul Somad. Bagaimana jika dalam sholat berjamaah bacaan imamnya salah? Misalnya panjang pendeknya, tajwidnya salah, hurufnya sah atau tidak sah sholatnya Pak Ustaz? Harukah mengulang? La salata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kalau fatihahnya tidak benar. Karena fatihah rukun sholat. Orang yang tak baca fatihah sholatnya batal, maka bacaan fatihah mesti luruskan. Imam kita tadi qari, kenapa kalian tak perbaiki bacaan? Habis sholat, Pak Imam, benarkan bacaan saya ya. Ya, saya baca Fatihah. Ya, baca. A'udzu. A'ud. Huruf ain tak ada dalam bahasa Inggris. I love you. A'ud. A'udzu. Ada la, ada za, ada wa, ada ja. Sadaqallahul azim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini a'udzu. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Sebentar Ustaz, mau kemana? Gigi tinggal. A'udzu billahi minas syaiton. Kan syaiton. Ribet sekali bahasa Arab ini. Payah sekali bahasa Arab. Kau kan belajar bahasa Inggris? Ya, dalam bahasa Inggris pun ada syaiton. Mana contohnya? Workshop. Where are you going? To shopping center. Washington DC. Siapa bilang tak ada? Bahasa Indonesia yang tak ada. Bahasa Indonesia tak ada, semuanya sama. Ra, sa, sya, so. Saya suka Ustaz. Nah, betulkan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bersuara. Pegang dada. Kalau bergetar huruf besar. Kalau tidak ada getarnya di dada, huruf kecil. Buat tahsin, kajian tahsin. Pojok sana, pojok sini, pojok sini. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Pojok sini. Amma yatasaalun. Pojok sini. Iqra, bataba, batata, batasa.
Kau di mana? Aku Ar-Rahman. Mantap. Kau di mana? Aku sih. Jangan ketawakan dia. Hari ini zaman edan masih ada anak muda mau mengaji. Alhamdulillah. Yang lain sedang sibuk dengan bonceng membonceng, knalpot dipotong, dihidupkan di depan gang. Ada atu-atu mau sakratul maut mati. Adalah surau kecil di situ. Surau kecil musola, tapi rupanya orang-orang soleh sholat di situ. Lewat dia di situ pakai. Orang itu sedang sholat maghrib. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada satu yang latah, mampu itu. Diaminkan, amin. Tuh, mati.